yaitu dari kelas 1 Ibtidaiyah asuhan Ustazah Siti Alawiyah dan Ustazah Irmawati. Maka kepada Ustazah Siti Alawiyah dan Ustazah Irmawati sudi kiranya menaiki panggung penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Demi singkatnya waktu, kami di sini sebagai wali kelas 1 Ibtidaiyah. Maka kepada semua anak didik kami supaya menaiki panggung penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya makan ikan yang masih ada kotorannya? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum makan ikan sementara kotorannya belum dibuang, maka hukumnya boleh dimakan walaupun ikannya besar. Hal ini senada dengan madhab Hanabilah yang memperoleh makan ikan bersamaan dengan kotorannya yang ada di dalamnya tanpa memilih besar kecilnya ikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Azkar Ramadhani, putra dari Bapak Rusdi dan Ibu Futihah, alamat Sandan Barat Gunung Ile. Dengan Khairul Azam, putra dari Bapak Nur Hasan dan Ibu Rauni, alamat Koloikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum sholatnya orang di waktu sujud tanpa meletakkan tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya wajib saat melakukan sujud untuk meletakkan kedua telapak tangan, kedua lutut dan kaki. Menurut Imam An-Nawawi, sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Fahruz Zaman, putra dari Bapak Fahri Albar dan Ibu Khayinang, alamat Koloikoi Daleman. Dengan Muhammad Rafi, putra dari Bapak almarhum Muhammad Ali dan Ibu Siti Faizah, alamat Koloikoi Daleman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya sisa darah pada daging hewan sembelihan? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum sisa darah penyembelihan yang masih tersisa pada daging menurut Imam Halim najis yang didispensasi oleh syarah, sedangkan menurut Imam An-Nawawi yang didukung oleh As-Subaki dalam kitab Majmu' mengatakan hukum darah tersebut suci, meskipun menurut Ar-Ramli yang dikehendaki dengan suci. Menurut versi ini adalah najis yang didispensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Muhammad Farhan, putra dari Bapak Abdul Mu'id dan Ibu Suyanti, alamat Kloy-Kloy Daleman. Dengan Al-Farisi, putra dari Bapak Syamsul Arifin dan Ibu Jannati, alamat Kloy-Kloy Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum sholatnya orang di pertengahan sholat keluar darah mimis? Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya seseorang jika di tengah melakukan sholat hidungnya keluar darah mimisan, tidak batal apabila keluarnya sedikit karena dimakfu. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Muhammad Hasbi, putra dari Bapak Busari dan Ibu Nursilah, alamat Kloy-Kloy Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Imam Zuhri dan Imam Malik tentang hukum menggunakan air mustakmal? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Imam Zuhri, Imam Malik dan Imam Ibnu Al-Munzir, air mustamah hukumnya suci, maka boleh dipakai tapi dalam mencuci piring dan membasuh tangan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Faira Nur Afifah, putri dari Bapak Ustadz Sodik dan Ibu Islah, alamat Kloy-Kloy Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana batasan menghilangkan najis yang sulit dihilangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Batasan sulit menghilang najis adalah apabila tidak bisa hilang setelah ada upaya keras dengan menggosok 3 kali. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Nadia Atufun Nisa, putri dari Bapak Mustafa dan Ibu Siti Romlah, alamat Koloikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menelan air yang tercampur dengan darah gusi? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menelan air bercampur dengan darah gusi diperbolehkan asalkan air itu sebelum diminum. Air itu diputar-putar layaknya orang berkum, serta salah satu sifat tidak berubah karena tersebut dihukum suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Siti Nafisa, putri dari Bapak Muhammad Rafiq dan Ibu Sumiati, alamat Koloikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca basmalah atau doa-doa di WC? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya membaca basmalah dan doa-doa wudu di WC adalah dimakruhkan kecuali jika hal tersebut dilafadzkan dalam hati, maka hukumnya menjadi sunnah. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah yang dipelopori oleh Ibnu Abidin menyatakan hukumnya tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Daril Muntazah, putri dari Bapak Muhammad Rasul dan Ibu almarhumah Siti Maimunah, alamat Koloikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bagaimana cara mensucikan minyak yang terkena najis? Bismillahirrahmanirrahim. Mensucikan minyak yang terkena najis hukumnya hilang. Ulama menurut versi pertama hukumnya tidak dapat disucikan karena sifat minyak tidak menyatu dan air sehingga tidak bisa disucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Sulaikha Fitriyanti, putri dari Bapak Ustadz Wahyudi dan Ustadzah Ibu Khafifah, alamat Koloikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat para ulama tentang hukum bulu yang tersisa pada kulit bangkai yang disamak? Bismillahirrahmanirrahim. Bulu yang masih tersisa pada kulit bangkai yang disamak oleh mayoritas ulama, hukumnya diperinci jika bulu yang tersisa tergolong sedikit, maka hukumnya dimaafu, yakni dianggap suci. Dan apabila bulu yang tersisa masih banyak, maka sama sekali tidak dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya jawab bagian putri yang terakhir kami panggil saudari Silmiatul Muntazah putri dari Bapak Ustadz Syamsul Arifin dan Ibu Nur Hasanah alamat Sandan Barat Gunung Eleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum minuman yang ada bangkainya semut? Bismillahirrahmanirrahim. Bangkai semut yang terbawa dan mengandang dalam sebuah minuman tidak menajiskan, karena bangkai tersebut hanya terbawa, bukan sengaja dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejuaraan dari kelas 1 Ibtidaiyah. Juara 1 diraih oleh anak yang bernama Muhammad Fahruzzaman, putra dari Bapak Muhammad Fahri, alamat Bindung Dalman. Juara yang kedua, Muhammad Fahruzzaman membawa nilai rata-rata 790,92,5. Juara 2 diraih oleh anak yang bernama Muhammad Farhan, putra dari Bapak Abdul Mu'id, alamat Bindung Dalman, dengan angka nilai 787,9. Juara yang ketiga diraih oleh anak yang bernama Nadia Al-Fatun Nisa, putri dari Bapak Mustafa, alamat Kloikoi Dalman, dengan nilai rata-rata 700,87,5. Juara harapan. Juara 1 diraih oleh anak yang bernama Daril Multaza, putri dari Bapak Muhammad Rasul, alamat Bindung Dalman, dengan angka nilai 880,85,1. Juara harapan yang kedua diraih oleh anak yang bernama Zulaiha Fitrianti, putri dari Bapak Wahyudi, alamat Kloikoi Dalman. Juara harapan yang ketiga diraih oleh anak yang bernama Zilmiatul Multaza, putri dari Ustadz Syamsul Arifin, alamat Sandan Barat Gunung Eleh, dengan angka nilai 530,60,2 kepada Ustazah Siti Alawiyah dan Ustazah Irmawati. Sudi kiranya memberikan cenderamata.
ibtidaiyah. Apabila ada kesalahan baik dari kami maupun dari anak didik kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berari tanya jawab yang selanjutnya, yaitu dari kelas 2 Ibtidaiyah asuhan Ustazah Siti Rumana. Maka kepada Ustazah Siti Rumana supaya menaiki panggung penghormatan. Kaifa liqalbi an yansa ya man ahibbu ila ru'ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan singkat kata, saya di sini sebagai wali kelas 2 Ibtidaiyah. Maka kepada semua anak didik kami, baik putra maupun putri, supaya menaiki atas panggung acara. Khalaqtani fi ahsani hal wa razaqtani min duni su'al fi sajdatin fi jawfil layl dhakartu rabbi dam'i sal ammi hali dawman alim waqaftu bi babika antal karim rabbi anta rajai فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم جلال عمي حالي دوما عليم وقفت ببابك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Imin lisani falhamdulillahi qadimin awali alairi baki bila tauli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi wa iramu tadi wa badu falam bi ujubil marifa min wajibi lillahi isrina sifafan lahu mawjudu qadimun baki mu'alifun lil halki bililaki wa qaimun wani wa waidun wa qadimuridun alimun likulli say sami'unil basiru wa mutakallimu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun itamar wa jaizun bihaqi wa adli tarkulli kulli mumkinin kafili. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab bagian putra yang pertama. Kami panggil saudara Muhammad Raihan, putra dari Bapak Suhar, dengan Iqbal Maulana, putra dari Bapak Ahmad Lihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa hukum Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Islam ada 5. 1 fardu, 2 sunnah, 3 mubah, 4 haram, 5 makruh. Dan apa yang dinamakan fardu? Yang dinamakan fardu ialah apabila dikerjakan ia mendapatkan pahala, dan apabila tidak mengerjakan ia akan mendapatkan siksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Muhammad Bahur Rasi, putra dari Bapak Abdul Rasid, dengan Muhammad Hudi, putra dari Bapak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa macamnya fardu? Bismillahirrahmanirrahim. Macamnya fardu ada 2. 1 fardu ain, 2 fardu kifayah. Dan apa yang dinamakan fardu ain? Yang dinamakan fardu ain ialah wajib bagi semua orang mukallaf mengerjakan secara masing-masing seperti sholat dan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Muhammad Fikri Hanif, putra dari Bapak Abdul Rauf, dengan Imam Ghazali, putra dari Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan fardu kifayah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan fardu kifayah ialah cukup 1 orang yang mengerjakannya, selebihnya gugur seperti sholat jenazah. Dan apa yang dinamakan orang mukallaf? Yang dinamakan orang mukallaf ialah beliau dan mempunyai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Dafa Rahmatullah, putra dari Bapak Ahmad Tarif, dengan Safahul Izzat, putra dari Bapak Mardilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan sunnah? Yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan sunnah ialah apabila mengerjakan ia mendapatkan pahala, dan apabila tidak mengerjakan ia tidak akan mendapatkan siksaan. Dan apa yang dinamakan mubah? Yang dinamakan mubah ialah apabila mengerjakan ia tidak mendapatkan pahala, dan apabila ia tidak mengerjakan ia tidak akan mendapatkan siksaan.
Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Firman Najib, putra dari beliau Ustadz Takbir, dengan Muhammad Ansori, putra dari Bapak Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan haram? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan haram ialah apabila dikerjakan ia akan mendapatkan siksaan, dan apabila tidak mengerjakan ia akan mendapatkan pahala. Dan apa yang dinamakan makruh? Yang dinamakan makruh ialah apabila tidak mengerjakan ia akan mendapatkan pahala, dan apabila mengerjakan ia akan mendapatkan siksaan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab bagian putra yang terakhir. Kami panggil saudara Muhammad Rizki Akbar, putra dari Bapak Abdurrahman, dengan Ramadhani, putra dari Bapak Khairun Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang wajib dilakukan sebelum sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang wajib dilakukan sebelum sholat yaitu wudu, niatnya wudu. Dan seperti apa niatnya wudu? Niatnya wudu yaitu nawaitul wudu ali raf'il adasil aswari fardan lillahi ta'ala. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab bagian putri yang pertama. Kami panggil saudari Diva Adawiyah, putri dari Bapak Suwasnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan Islam ialah agamanya Allah yang diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuk manusia dan keselamatan manusia. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Dianatul Husna, putri dari Bapak Ahmad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti dari lafaz iqamis shalah? Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari lafaz iqamis shalat yaitu melakukan sholat yang 5 waktu. Dan apa saja sholat yang 5 waktu? Sholat yang 5 waktu yaitu 1 sholat duhur, 2 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya, 5 sholat subuh. Summa assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Fitria Aulia, putri dari Bapak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan asa suci? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan asa suci yaitu melakukan sesuatu yang tidak bisa asa, melakukan sholat kecuali dengan berasa suci. Dan ada berapa macamnya asa suci? Macamnya asa suci ada dua. Satu asa suci dari hadas, dua asa suci dari najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Ismawati, putri dari almarhum Bapak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan asa suci dari hadas? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan asa suci dari hadas yaitu wudu, adus dan tayamum. Dan apa yang dinamakan asa suci dari najis? Yang dinamakan asa suci dari najis yaitu istinja dan menghilangkan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Sifa Monadiro, putri dari Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapakah perkara yang bisa menyucikan? Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang bisa menyucikan ada 4. 1 air, 2 debu, 3 batu, 4 sama. Dan ada berapa macamnya air? Macamnya air ada 3. 1 air cuci yang bisa nyucikan, 2 air cuci yang tidak bisa nyucikan, 3 air mutanajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Ning Zema Hamidah, putri dari beliau Gus Badrut Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan air mutanajis? Yang di Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan air mutanajis yaitu air yang sedikit yang terkena najis. Dan apa yang dinamakan air mustakmal? Yang dinamakan air mustakmal yaitu air yang sedikit yang sudah digunakan menghilangkan hadas dan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab bagian putri yang terakhir. Kami panggil saudari Mutmainnah, putri dari Bapak Simin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan air sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 qollah. Dan apa yang dinamakan air banyak?
yang dinamakan air banyak, yaitu air yang sudah cukup dari 2 qollah atau lebih dari 2 qollah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya tanya jawab dari anak didik kami, apabila ada kesalahan atau kurang tersusun, saya minta maaf yang tiada batasnya. Akhiran kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejuaraan dari kelas 2 Ibtidaiyah. Juara yang pertama diraih anak yang bernama Mutmainnah putri dari Bapak Zimin, alamat Sandan Barat Gunung Eleh, dengan angka nilai 945, nilai rata-rata 94,5. Juara yang kedua diraih anak yang bernama Sifatul Munadiro putri dari Bapak Muhammad Ali, alamat Sandan Barat Gunung Eleh, dengan angka nilai 895, nilai rata-rata 89,5. Juara yang ketiga diraih anak yang bernama Neng Azma Hamidah putri dari Gus Badrut Tiham, putri dari Gus Badrut Tamam, alamat Sidoarjo, dengan angka nilai 855, nilai rata-rata 85,5. Dan untuk juara harapan, juara yang pertama jatuh pada anak yang bernama Muhammad Fikri Hanif putra dari Haji Abdul Rauf, alamat Sandan Barat Gunung Eleh, dengan angka nilai 790, nilai rata-rata 79,0. Dan untuk juara yang kedua diraih anak yang bernama Dafa Rahmatullah putra dari Matarif, alamat Bulak Banteng Wetan Surabaya, dengan angka nilai 750, nilai rata-rata 75,1. Dan untuk juara yang ketiga jatuh pada anak yang bernama Sofaul Izzah putra dari Bapak Mardilam, alamat Kelaikoi Dalaman, dengan angka nilai 745, nilai rata-rata 74,1. Dan untuk juara muhafadzah, juara yang pertama diraih anak yang bernama Muhammad Raihan putra dari Bapak Maksudi, alamat Kelaikoi Dalaman. Juara yang kedua diraih anak yang bernama Fitriatul Aulia putri dari Bapak Ilham, alamat Kelaikoi Dalaman. Juara keaktifan sekolah, juara yang pertama diraih anak yang bernama Bahrul Rasi putra dari Bapak Abdul Rasid, alamat Kelaikoi Dalaman. Dan kepada Ustazah Rumanah dan Ustazah Ulfiatul Hasanah, sudi kiranya menjadi cindera mata.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dengan singkatnya waktu, saya di sini sebagai wali kelas 3 Ibtidaiyah putra dan putri. Maka kepada semua anak didik kami supaya menaiki ke atas panggung kehormatan. ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله. ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم. خلقتني في أحسن حال ورزقتني من دون سؤال في سجدة في جوف الليل ذكرت ربي دمعي. Tanya jawab yang pertama bagian putra kami panggil saudara Alvin Zidana Faki, putra dari beliau Ustadz Sohihuddin, dengan Azwar Muhammad Sakir Halim, putra dari Bapak Abdul Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Ana tilmidun, saya murid laki-laki. Hal anta ustadun, apakah kamu ustad? La lastu ustad bal ana tilmidun. Tidak, saya bukan ustad, bahkan saya murid laki-laki. Ma ismuka, siapa namamu? Ismi Alvin Zidana Faki, nama saya Alvin Zidana Faki. Man abuka, siapa ayahmu? Abi Sohihuddin, ayah saya Sohihuddin. Kam umruka, berapa umurmu? Umri asharata sanatan, umur saya 10 tahun. Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Askunu fi qaryati Daleman, saya tinggal di desa Daleman. Ma'aman taskunu, kamu tinggal dengan siapa? Askunu ma'abi wa ummi wa ikhwati, saya tinggal dengan ayah dan ibu dan saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Nurul Wahid Hidayatullah, putra dari Bapak almarhum Abdul Syakur, dengan Rifki Maulana, putra dari Bapak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memelihara jenggot? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut nashab Syafi'i, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, dan memelihara jenggot hukumnya sunnah. Mendapat pahala bagi yang menjaganya dengan tetap memperhatikan tampilan yang bagus dan menjaga sesuai dengan wajah dan tampilan seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Iwan Maulana, putra dari Bapak Hobir, dengan Muhammad Ali Wardi, putra dari Bapak Asnawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat? Bismillahirrahmanirrahim. Imam At-Tirmizi berkata, mayoritas ulama berpegang pada riwayat dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan lainnya dari kalangan sahabat bahwa mereka melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Ini adalah pendapat Imam As-Sawri, Ibnu Al-Mubarak dan Imam Syafi'i. Demikian saya mendapati kaum muslimin di Mekah, mereka melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir bagian putra. Kami panggil saudara Firmansyah, putra dari Ustadz Madur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa kumur-kumur atau istingsak dalam wudu berpengaruh terhadap sahnya puasa. Sejauh mana kebenaran pendapat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur dan istinsyak dalam wudu adalah sunnah menurut mazhab Hanafi, Malik dan mazhab Syafi'i. Wajib menurut Imam Ahmad yang menganggapnya bagian dari membasuh wajah dan merupakan perintah sunnah atau wajib. Tidak selayaknya ditinggalkan ketika berwudu, baik ketika berpuasa ataupun tidak berpuasa. Adapun bagi muslim ketika sedang berpuasa, agar tidak terlalu berlebihan dalam kumur-kumur dan istinsyak, jangan seperti saat tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab bagian putra sudah selesai. Kini beralih tanya jawab bagian putri. Tanya jawab yang pertama bagian putri kami panggil saudari Musfiqatuz Zahira, putri dari Bapak Khairul Anam, dengan Najwatul Hasanah, putri dari Bapak Damrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu yaumin hada, yaumin hari ini hari apa? Al-yaum yaumul ahad, hari ini hari ahad. Ayu yaumil bil amsi, kemarin hari apa? Bil amsi yaumus sab, kemarin hari Sabtu. Hal ada yaumal isnaini, apakah besok hari Senin? Naam, wadan yaumul isnain, iya besok hari Senin. Mada lailatu, nanti malam-malam apa? Al-lailatu lailatul isnain, nanti malam-malam Senin. Ayu tarihil ana, sekarang tanggal berapa? Al-ana tarihul ishruna min Sya'ban, sekarang tanggal 20 Sya'ban. Ayu tarihil haflatul imtihani fil madrasati, tanggal berapa haflah imtihan di madrasahmu? Haflatul imtihani fi madrasati tarihul ishruna min Sya'ban, haflah imtihan di madrasahku tanggal 20 Sya'ban. Ayu syarihil ana, sekarang bulan apa? Al-ana syahru Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Siti Sofia, putri dari Bapak Fusari, dengan Husnatul Khawatimah, putri dari Bapak Rohimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukum menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa dan menggunakan pasta gigi? Bismillahirrahmanirrahim. Dihancurkan menggunakan siwak sebelum zawal tergelincir matahari, adapun setelah tergelincir matahari. Para ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh hukumnya menggosok gigi setelah tergelincir matahari. Bagi orang yang berpuasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir bagian putri. Kami panggil saudari Siti Maulidah, putri dari Bapak Hermanto, dengan Faratul Afkaria, putri dari Bapak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membayar zakat fitrah dalam bentuk uang? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Ini adalah mazhab sekelompok ulama yang diamalkan, juga mazhab sekelompok tabi'in. Di antara mereka adalah Al-Hasan Al-Basri. Diriwayatkan bahwa ia berkata, boleh memberikan dirham uang perak dalam zakat fitrah. Ibnu Abi Zaidah Al-Munassab Juz 13 halaman 174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dengan adanya tanya jawab dari kelas 3 Ibtidaiyah putra dan putri. Bila mana ada kesalahan pribadi dari kami atau dari anak didik kami mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejuaraan dari kelas 3 Ibtidaiyah. Nama Siti Maulidah, putri dari Bapak Hermanto, alamat Bindung Daleman, dengan angka nilai 880, nilai rata-rata 80,8 sebagai juara yang ketiga. Untuk juara yang pertama diraih oleh anak yang bernama Firmansyah, putra dari Bapak Ustadz Madur, alamat Koloikoi Daleman, dengan angka nilai 1095, nilai rata-rata 109,5. Untuk juara yang kedua diraih oleh anak yang bernama Iwan Maulana, putra dari Bapak Khabir, alamat Sandan Barat Gunung Eleh, dengan angka nilai 950, nilai rata-rata 95,2. Dan untuk juara harapan yang pertama kami panggil anak yang bernama Azwar Muhammad Zakir Halim, putra dari Bapak Muhammad Halim, alamat Koloikoi Daleman,
dengan angka nilai 757, nilai rata-rata 75,7. Juara harapan yang kedua diraih oleh anak yang bernama Musfiqatus Sahira, putri dari Bapak Khairul Anam, alamat Sandan Barat Gunung Eleh, dengan angka nilai 726, nilai rata-rata 72,6. Untuk juara harapan yang ketiga, anak yang bernama Alvin Zidanam Fakih, putra dari Ustadz Sahihuddin, alamat Kolaikoi Dalaman, dengan angka nilai 722, nilai rata-rata 72,2. Kepada beliau Ustadz Khairul Mubarak sudi kiranya untuk memberikan cindera mata. Terima kasih kami sampaikan kepada sang juara yang telah berhasil untuk meraih predikat sebagai sang juara, dan kami ucapkan selamat dan sukses atas partisipasi yang kau dapatkan. Semoga kesuksesan demi kesuksesan bisa menjemput kalian di masa yang akan datang. Demikianlah adanya tanya jawab yang telah kita saksikan bersama. Semoga ilmu yang diraih menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, bisa berguna bagi nusa dan bangsa.